Shalom Bapak Ibu, kita kembali dalam sarapan, sapaan pengharapan. Kita merenungkan sebuah topik tentang menanam dan menyiram dengan benar. Terambil dari 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Jadi yang penting adalah Allah, sebab dialah yang menumbuhkan, yang menanam dan yang menyiram tidak penting. Keduanya adalah sederajat. Masing-masing akan menerima upah menurut jerih payahnya. Mari kita berdoa. Tuhan, puji dan syukur untuk pagi ini kami boleh dibangunkan dengan kondisi kami yang bugar, dan walaupun kami yang masih berada dalam kelemahan tubuh, kami mengucap syukur untuk hadirat Tuhan yang senantiasa memanggil kami untuk kami merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami ingin kiranya sapaan firman Tuhan ini boleh menyegarkan jiwa kami, boleh terus memperbarui pikiran kami untuk semakin serupa dengan Engkau. Tolonglah kami ya Tuhan Yesus, karena kami siap mendengarkannya. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ungkapan ini sering saya dengar ketika saya melayani di gereja yang berada di kota kecil, berada di tempat terpencil. Biasanya orang-orang akan berkata, kita yang menanam, kamu yang menuai. Sepertinya gereja luar kota lebih enak mendapatkan hasil dari apa yang kita tanamkan. Nah Bapak Ibu, demikian juga mungkin ketika kita memuridkan orang-orang dan kita mengajar, melatih mereka, mendidik mereka dengan baik dan benar, ternyata mereka tidak bertumbuh ketika kita menanamnya. Justru gereja lain yang akan menuainya dan melihat hasilnya yang memuaskan dari ketekunan kita di dalam menanam. Tuhan seringkali memberikan kita kerendahan hati, seringkali juga menginginkan kita supaya kita ini dengan tekun melatih setiap orang-orang yang kita support di dalam mereka bertumbuh, agar nantinya gereja lain ataupun orang-orang di sekitarnya yang akan mendapatkan hasil dari ketekunan kita. Nah Bapak Ibu, kita seringkali menjadi orang yang congkak. Kita seringkali menjadi orang yang ingin bahwa nama kita lebih dikenal ketika orang yang kita injili atau orang yang kita didik dan kita latih, kita ajar dengan baik dan benar ini bisa mengharumkan nama kita juga. Tetapi firman pada pagi ini Bapak Ibu mengingatkan kita bahwa sebagaimana Paulus bersama dengan rekannya Apolos yang juga mengabarkan Injil di jemaat Korintus saat itu, Apolos adalah orang yang hanya menyiram, dan yang menanam pengabaran Injil itu yaitu Paulus yang dengan setia, dan Apolos hanya menyiram di dalam kontribusinya. Dan kita tahu di dalam ayat yang kita baca Bapak Ibu, bahwa semua yang dikerjakan oleh Paulus dan juga Apolos, semuanya itu tidak penting, karena Allah lah yang menumbuhkan iman mereka. Allah lah yang membuat jemaat di Korintus itu bisa semakin setia, berakar, kuat dan serupa dengan Kristus. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu, ketika kita memiliki kesadaran diri, ketika kita memiliki ketekunan di dalam mengabarkan Injil dan mengajar anak didik kita dengan baik dan benar, maka kita tidak sepatutnya menjadi orang yang sombong, tetapi kita mengkoreksi diri kita, benarkah pelayanan itu kita kerjakan dengan tekun demi Tuhan, ataukah demi kemuliaan diri kita. Terkadang kita mencuri kemuliaan Tuhan untuk kepentingan diri kita sendiri Bapak Ibu. Ayat pada pagi hari ini menjelaskan kepada kita, menegaskan kepada kita bahwa keduanya itu sederajat, baik yang menyiram dan yang menanam, dan kita juga akan menerima upah dari jerih payah yang kita lakukan kepada mereka yang kita injili untuk mengenal Tuhan dan untuk bisa melayani Tuhan. Maka Bapak Ibu, menanam dan menyiram dengan benar Bapak Ibu, kita lakukan itu fokusnya untuk Tuhan, bukan malah untuk manusia. Bukan kita mencuri kemuliaan Tuhan untuk nama kita yang diagungkan, tetapi apapun yang kita lakukan dengan tekun, yang kita berikan kepada Tuhan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, masihkah hati kita
digelitik dengan sesuatu yang ingin dihargai, digelitik dengan hal-hal yang membuat kita ingin dipandang. Kepada siapa kita memberikan kepelayanan kita ini? Bukankah hanya kepada Tuhan, bukan untuk diri kita? Kiranya kita terus dikoreksi dengan firman Tuhan yang menajamkan kita untuk semakin bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan Yesus, jika segala jerih lelah kami, jerih payah kami yang kami lakukan untuk Engkau, ada gereja, ada orang-orang yang akan menikmati hasilnya, yang merasakan bahwa Kristus turut hadir, Kristus hidup di dalam diri mereka. Berkati supaya segala pelayanan kami ini ya Tuhan, tidak membuat kami menjadi jongkak, tetapi kami terus melihat bahwa apa yang telah kami tabur, apa yang telah kami tanam dan telah kami siram, kami ini berikan seutuhnya kepada Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang menumbuhkan iman di dalam setiap diri orang-orang percaya untuk makin kuat dan melekat di hadapan Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk hari ini, kiranya firman-Mu boleh senantiasa mengiring kami supaya langkah kehidupan kami ini boleh diterangi untuk bisa berjalan bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong setiap kami di sepanjang hari ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita Bapak Ibu. Sampai jumpa.